Kita ke informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan Irjen Verdi Sambo mengajukan banding atas vonis pemecatan Komisi Etik Polri. Sidang banding akan dilakukan minggu depan karena memo banding Verdi Sambo telah ditandatangani Kapolri. Komisi Etik Polri telah menjatuhkan sanksi pemecatan pada 4 tersangka perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua dan 1 perwira polisi pelanggar etik. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, lalu Kombes Agus Nurpatria, mantan Kepala Detasemen A Biro Paminal Div Propam Polri, Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo, keduanya bertugas di Divisi Propam Polri. Terakhir ada nama mantan Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian. Kelima polisi yang dipecat mengajukan banding atas putusan Komisi Etik Polri. 2 pekan usai putusan Komisi Etik, Irjen Verdi Sambo akan menjalani sidang banding etik pekan depan. Tim KKEP banding akan menentukan menerima atau tidak memori banding yang diajukan Sambo yang sebelumnya dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dari Pak Ketua Tim Sus, Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Nanti update-nya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Perkara pembunuhan Brigadir Yosua turut menyeret banyak polisi yang diduga melakukan pelanggaran. Total, kini 10 anggota Polri sudah diperiksa. Rabu kemarin, Komisi Kode Etik menyidang Bribtu Firman Dwi Arianto, mantan Banum Urtu Provos, Divisi Propam Polri. Bribtu Firman adalah anggota polisi ke-10 yang disidang. Firman diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas. 4 orang saksi dihadirkan, termasuk sopir Sambo, Barada Sadam, dan Brigadir Frilian yang sebelumnya juga sudah menjalani sidang etik. Barada Sadam dan Brigadir Frilian terbukti mengintimidasi wartawan yang meliput di sekitar rumah dinas Sambo. Frilian disanksi demosi 2 tahun, sedangkan Sadam didemosi 1 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Saudara, perkembangan terkini penanganan pelanggaran etik polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada di Putu Trisnanda yang siang hari ini berada di Mabes Polri. Selamat siang, Putu. Bagaimana sejauh ini penanganan pelanggaran etik polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Sampai dengan saat ini mengingat masih tercatat ada 28 anggota Polri yang dinyatakan atau masuk dalam kategori terduga melakukan pelanggaran etik, tentu saja sampai dengan saat ini dan juga beberapa waktu ke depan Polri dalam hal ini masih akan terus melanjutkan sejumlah rangkaian dari pemeriksaan dan juga tentunya sidang etik di kawasan Mabes Polri. Sampai dengan saat ini data yang kami himpun tercatat sampai dengan tanggal 15 September 2022 ini sudah ada 11 polisi yang kemudian menjalani sidang etik dan juga menerima sanksi. Tetapi memang bagi polisi ke-11 yang kemarin menjalani proses sidang, Ibda Arsyad yang merupakan anggota dari Satreskrim Polres Jakarta Selatan ini memang sudah menjalani proses sidang etik dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terduga ini kemudian berganti statusnya menjadi dinyatakan bersalah dan juga melakukan perbuatan tercela, tetapi sampai dengan saat ini memang belum dirilis secara resmi apa saja sanksinya, kemudian juga apa bentuk ketidakprofesionalan dari Ibda Arsyad. Tetapi kalau kita berbicara terkait dengan 10 polisi lainnya, ini memang terkonfirmasi sudah juga menjalani proses persidangan, kemudian juga sudah disebutkan sanksi-sanksi apa saja yang diterima. Ada banyak ragamnya, mulai dari PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat, kemudian juga ada demosi atau turun jabatan dengan tahun ataupun juga masa jabatan yang berbeda, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, kemudian juga ada yang mendapatkan sanksi ringan di mana hanya perlu meminta maaf, kemudian juga menjalani patsus atau penempatan khusus di Provos Polri.
Kalau kita melihat bagaimana kemudian data-datanya, Niluh dan juga saudara, 10 orang ini di mana salah satunya tentu saja yang kita tahu ini sudah menyandang status sebagai tersangka dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, kemudian juga jadi tersangka obstruction of justice, ada Ferdi Sambo di dalamnya yang 2 pekan lalu ini juga sudah menjalani proses persidangan dan rencananya pekan depan ini akan menjalani proses banding di mana nanti majelis akan menentukan apakah akan menerima atau menolak banding dari Irjen Ferdi Sambo. Kemudian juga kalau kita berbicara soal sanksi, ini ada 5 polisi yang sudah menerima sanksi PTDH atau pemberhentian secara tidak hormat, mulai dari Ferdi Sambo, kemudian ada Kompol Cuk Putranto, ada juga Kompol Baikuni, ada juga Kombes Agus, dan juga ada yang terakhir yang terbaru adalah AKBP Jerry Raymond Siagian. Bukan hanya kemudian bagaimana tidak menangani kasus dari laporan adanya dugaan pelecehan dan juga kekerasan yang berujung pada upaya ataupun percobaan pembunuhan yang sebelumnya ini diterima oleh Polres Jaksel dan kemudian sempat naik penyidikan juga ditangani oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga ada hal-hal lain di mana beberapa diantaranya kemarin dikonfirmasi juga terkait dengan aktivitas untuk mengumpulkan LSM ataupun juga organisasi-organisasi agar terbentuk atau ada opini publik yang memberikan dukungan kepada Putri Chandrawati yang saat ini juga sudah menyandang status sebagai tersangka dari dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat. Selain PTDH yang sudah diberikan kepada atau dijatuhkan kepada 5 polisi tadi yang semuanya ini juga sudah mengajukan banding, artinya belum ingkrah atau belum putus dan masih akan menunggu apakah kemudian majelis dari Komisi Etik Polri ini akan menerima atau menolak. Kami masih menunggu kapan jadwal pastinya dan kemudian siapa-siapa saja majelis komisi yang nantinya akan di ACC dalam tanda kutip atau akan disetujui oleh Kapolri untuk memimpin sidang. Ada juga sanksi lain demosi, total ada 4 polisi yang menerima sanksi ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sanksinya ini beragam, ada yang demosi 2 tahun dan juga ada demosi 1 tahun. Dan yang terakhir adalah Patsus, ini sudah selesai 28 hari ditahan di Provos dan juga harus meminta maaf kepada institusi, kepada Kapolri dan tentu saja kepada pihak-pihak ataupun korban yang dirugikan. Sudah dipatsuskan selama 28 hari, jadi 1 polisi atas nama Pujiarto ini juga tidak harus menjalani penahanan lagi atau penempatan khusus, artinya sudah selesai masa hukumannya. Total sampai dengan saat ini tercatat masih ada yang terkait dengan kasus penanganan dari pembunuhan Brigadir Yosua ada 28 polisi, di mana 7 diantaranya ini merupakan tersangka obstruction of justice. Sebelumnya juga Kadif Humas Mabes Polri ini menyebut sanksi dari etik sendiri memang beragam, mulai dari sanksi berat, ada sanksi ringan dan juga ada sanksi-sanksi lainnya yang nantinya juga pasti akan menjadi pertimbangan. Apakah memang ini hanya berkaitan dengan penanganan dari kasusnya saja? Kalau kami lihat bagaimana jalannya persidangan-persidangan sebelumnya memang tidak, karena kalau kita lihat di kasusnya Jerry Raymond Siagian bagaimana kemudian aktivitas lain ketika memang masih menyandang seragam Polri